2-3 ada yang sehari sekali dan ada 2-3 kali seminggu dan sebagainya. Dan itu menunjukkan bahwa pemahaman mereka tentang bahaya diabetes itu, tapi itu tetap dikonsumsi. Jadi meskipun mereka paham bahwa ada bahaya diabetes, tapi itu tetap tetap mereka mengkonsumsi juga. Artinya tidak mengatakan bahwa ini akan berdampak untuk kesehatan. Baik. Nah, bagaimana melihat akhirnya anak muda tersebut yang bahkan ada yang sekali sehari, terlalu rutin kayaknya, sekali sehari udah kayak antibiotik nih biasanya nih dok. Nah, sekali sehari minum minuman manis. Nah, mungkin ini seperti yang disampaikan oleh Pak Ambo tadi, sebetulnya masyarakat ini acuh atau merasa tidak peduli karena ya kan tidak terjadi apa-apa juga, begitu ya Pak Ambo ya. Nah, ini perlu kita luruskan dulu ya. Kita ngobrolnya bersama dokter nih beliau ya. Beliau ini dokter nih. Beliau ya, Dokter Ida. Nah, ini mungkin masyarakat perlu tahu sebenarnya memang bermasalahkah itu kalau kita terlalu rutin atau terlalu mudah mengkonsumsi minuman manis dalam kemasan atau mungkin yang gulanya berlebihan itu Dok Tabe? Iya. Terkait dengan apa yang menjadi pembahasan kita hari ini, itu minuman manis. Ya benar ya Pak ya, kalau minuman manis itu dikonsumsi setiap hari itu alangkah tidak sehat. Alangkah tidak sehat karena minuman manis itu dalam satu kemasan, contohnya saja kemasan-kemasan itu bisa sampai 150 kalori. Betul. Ya, artinya dia tidak mengenyangkan tapi kalori yang sangat berlebih. Nah, kalori yang sangat berlebih bisa menimbulkan beberapa penyakit seperti obesitas. Nah, bila obesitas, penyakit menyertai juga ada seperti diabetes dengan penyakit kardiovaskuler. Jadi memang sangat-sangat disayangkan sekarang ini karena ternyata penderita diabetes pada anak itu sudah lumayan tinggi juga, ya, itu rata-rata tipe 1 dan penderita diabetes untuk tipe 2 juga ya sangat lumayan banyak. Data kami di Dinas Kesehatan tahun 2023 ini khusus untuk DM tipe 2 itu ada kasus lama dengan kasus baru. Artinya kasus lama sementara berjalan ya, yang sementara kita obati, yang jadi mirisnya lagi ini diabetes ini kalau sekali kena jadi sekali merdeka tetap merdeka. Jadi sekali minum obat itu seterusnya harus kita konsumsi obatnya. Jadi kalau misalnya usia muda SMP, SMA harus konsumsi tiap hari obat diabetes. Setiap hari harus konsumsi ya. Karena kerusakan organ yang lainnya yang harus kita jaga. Komplikasi yang lebih ke arah ginjal misalnya, ke kardiovaskuler itu yang harus kita jaga. Nah, terkait dengan minuman manis ya, masyarakat harus memilih terkait dengan minuman manis tersebut karena pastinya lebih banyak sukrosa atau fruktosanya. Jadi banyak penambah gula tambahan ya Pak ya yang ada di dalamnya. Nah, bagaimana terkait dengan masyarakat? Ya tadi Bapak sudah jelaskan bahwa tidak boleh kita konsumsi setiap hari ya. Nah, karena yang pertama tadi yang saya sebutkan kalorinya tinggi dan dia tidak mengenyangkan. Jadi bila tidak mengenyangkan itu berarti bisa 2-3 kali minum dalam sehari. Betul ya. Setiap hari saja dalam satu kemasan taruhlah 150 kalori. Berapa kalori dalam setiap hari kalau mereka minum sampai 5 kali? Betul. Apalagi ditambah dengan makanan berat menyertai minuman yang manis. Dan apabila tidak ditambah dengan yang sangat berserat itu efeknya akan lebih bahaya lagi. Ya, jadi makanan manis bertumpuk akhirnya mempengaruhi gula darah yang ada dalam tubuh. Gula darah yang tidak seimbang berarti ada resistensi insulin di dalamnya. Resistensi insulin tidak bagus berarti ada penyakit diabetes yang akan mengintai dan kardiovaskuler yang akan mengintai. Seperti itu kalau dari segi kesehatan. Jadi memang minuman manis ini bagaimana masyarakat harus betul-betul menyadari bahwa ini adalah yang tidak sehat. Kenapa tidak dengan air mineral saja, air putih saja kita konsumsi yang 0 kalori ya, yang betul-betul menyehatkan tubuh. Mungkin itu dari kesehatan. Wah, luar biasa. Nah, saudara pendengar, tadi sudah dijelaskan ya bahwa ada bahkan data-data yang nanti kita akan tanya lebih jelas lagi ya, data seputar tentang bagaimana kasus lama yang sudah ditangani dan juga kasus baru yang ada di Kota Makassar. Yang miris ini tadi nih perlu digarisbawahi, jika Anda sudah terdiagnosa diabetes, Anda akan mengkonsumsi obat-obatan berarti seumur hidup. Jadi Anda mempertaruhkan masa depan Anda dengan hal yang Anda konsumsi sekarang. Benar kata dokter tadi,
kalau kita ngomong tentang teh manis aja, satu kotak itu kan kadang tidak cukup ya. Belum lagi kalau ada mie katirisalanya, ada mie katirisalanya di situ, ada mie onde-ondenya, ditambah cerita-cerita, kan anak muda suka nongkrong apa dan sebagainya begitu ya Pak Ibu ya. Jadi itu hal-hal yang seperti itu yang mungkin bagi Anda masih muda merasakan sekarang. Nah, padahal sebenarnya inilah yang diwanti-wanti, inilah yang sebenarnya diperjuangkan oleh YLK atau Yayasan Lembaga Konsumen. Dijelaskan tadi, kalau misalnya Anda sudah terdiagnosa, seumur hidup Anda harus mengkonsumsi obat-obatan untuk bisa menekan itu, agar tidak terjadi komplikasi-komplikasi penyakit lainnya. Nah, tentunya kalau kita ngomong tentang ini, itu berdampak pada negara berarti Bu ya. Pasti anggarannya akan naik juga. Dan terus target kita 2045 jadi generasi emas, jangan sampai nanti generasinya ternyata lebih banyak yang tidak sehat dibanding yang sehat. Nah, ini ngobrolnya akan lebih panjang lagi. Kita sudah lihat ya bagaimana warning ternyata dengan mengkonsumsi minuman dalam kemasan secara berlebihan akan menjadi ancaman kesehatan yang serius untuk generasi emas kita di tahun 2045. Nanti akan kembali lagi bersama dengan kedua narasumber kami nih, saudara pendengar. Kita akan membahas lebih banyak lagi ternyata bagaimana sebenarnya nanti juga ini efek dari cukai minuman manis. Apakah ini bisa berdampak baik atau justru berdampak buruk? Ini justru kita akan lihat nanti obrolan-obrolan kita bersama dengan dua narasumber kami nih, saudara pendengar. Menemani Anda, saya kembali mengundang untuk berpartisipasi lewat line telepon di 0821 3333 9440, atau Anda dapat menyaksikan apa yang Anda dengar saat ini, saudara pendengar, di media sosial kami, di fanpage Facebook kami dan juga di YouTube kami di RRI_Pro1 Makassar. Karena berikutnya kita akan membahas nih tentang bagaimana beban kesehatan akibat MBDK atau minuman manis dalam kemasan nih, saudara pendengar, yang akan Anda dengarkan paparan-paparannya bersama dengan kedua narasumber kami. Dan bagaimana akhirnya ini akan membebani negara setelah yang lewat satu ini, saudara pendengar.
informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Makassar, saudara pendengar, masih bersama Ersan Saputra menemani Anda di hari ini, hari Rabu 11 Desember 2024 bersama dengan kedua narasumber kami, bersama dengan Dr. Ida dan juga Bapak Ambok Masa yang menemani Anda. Menemani Anda seputar tentang tema kami, yaitu menagih komitmen cukai minuman manis untuk generasi emas 2045. Tadi kita telah dengarkan bagaimana ancaman yang sebenarnya, ancaman dari untuk generasi-generasi muda kita, karena sangat mudahnya diakses minuman-minuman manis berkemasan yang bahkan kita temukan bahkan harganya jauh lebih murah dibanding minuman-minuman yang harusnya mereka konsumsi. Bahkan dengan modal Rp1.000 itu sudah bisa mendapatkan minuman manis yang menurut beberapa orang ini menambah energi, ini embel-embel sehat ya. Ini susu dan sebagainya. Itu bahkan hal yang menurut setelah kita ngobrol nih akhirnya membuka matanya Irsan bahwa wah benar juga ya. Semakin mudahnya diakses minuman-minuman manis, otomatis siapapun bisa beli, siapapun bisa mengkonsumsi. Nah tapi sayangnya ada dampak buruk tadi. Dijelaskan sama Dokter Ida, saudara pendengar, bahwa mengkonsumsi minuman-minuman manis yang per milinya memiliki kandungan kalori yang tinggi itu dan tidak membuat Anda kenyang. Nah bahkan kalau cuaca Makassar sebelum kemarin hujan ini kan panasnya luar biasa ya. Minuman manis plus dingin itu biasa menjadi salah satu solusi anak-anak muda, bahkan anak-anak mengkonsumsi hal tersebut. Jadi kalau disebutkan tadi dari data sama Pak Ambok Masa tadi, bahkan ada 1 kali sehari, tapi mungkin kalau kita lihat kondisinya sekarang, apalagi pas zaman musim panas, kayaknya bisa 2-3 kali sehari. Belum lagi di hari-hari tertentu kalau ada suatu bentuk kegiatan yang ternyata ada event-event ya. ada event-event, wah. Nah itu yang sangat menarik. Makanya nih YLK ingin menagih kepada pemerintah nih komitmennya untuk cukai minuman manis untuk generasi emas tahun 2024. Tapi ngomong-ngomong tentang penyakit nih saudara pendengar. Nah kalau misalnya ada penyakit, otomatis Anda yang terserang penyakit tersebut, kita kan sudah disinggung tadi sama Dokter Ida bahwa ini harus ada pengobatan seumur hidup. Nah otomatis itu akan membebani anggaran biaya. Nah saya ke Dokter Ida dulu. Tapi Dok, selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, nah kalau kita ngomong tentang anggaran, ini kan tadi dijelaskan bahwa ternyata kalau sudah terdiagnosa bahwa orang tersebut, individu tersebut kena diabetes dan diabetes. Hipertensi dan diabetes. Oke. Terkait dengan minuman manis ya pastinya diabetes karena dimulai dari obesitas ya. Betul. Obesitas di mana konsumsi berlebih minuman manis bisa mengacaukan gula darah di dalam tubuh. Iya. Nah, gula darah yang tidak bagus terjadi resisten insulin itu bisa menyebabkan diabetes. Nah, kami dari Dinas Kesehatan bagaimana mencegah? Iya. Ya saya bicara dari pencegahan dulu. Pencegahan saja kami anggarkan kurang lebih 3 miliar. Itu untuk screening. Hanya screening? Screening aja. Baru screening artinya penyediaan alat untuk mendeteksi diabetes. Iya. Strip gula darah 3 miliar. Iya, apa saja itu? Strip gula darah, Dok? hanya strip gula darah. Strip gula darah hanya saja strip itu? gula darah untuk kami screening. Screening usia 15 sampai 59 tahun. Iya. Usia produktif yang kami screening. Nah, setelah itu kami melihat data 587 itu kasus baru. Kasus lama kita tangani 32.915. Wah. Itu kasus itu hanya untuk diabetes, belum komplikasinya. Karena bila kita sudah diabetes, komplikasinya mengancam itu ya bisa HD, cuci darah, Iya, bisa hemodialisa. kardiovaskuler ya. Jadi itu yang pembebanan biayanya pasti lebih tinggi karena mengarah ke penyakit kasatropik yang dimana pasti biayanya lebih tinggi dibanding dengan diabetes yang belum komplikasi. Iya. Nah dari screening saja pemerintah udah mengeluarkan ya kurang lebih sekian yang saya sebutkan tadi. Nah untuk edukasi saja kami anggarkan di tahun 2024 ini sebesar 11 juta. Itu edukasi saja. Edukasi dengan sosialisasi di mana tadi Pak Ambo bilang nanti ke depan itu kita akan juga menganggarkan terkait dengan dari organisasi menganggarkan juga terkait dengan edukasinya. Edukasi, ya. Jadi kami insya Allah kalau memang itu direalisasikan berarti kami dibantu ya. Betul. Untuk bagaimana edukasi. Nah ini edukasi itu sebenarnya walaupun anggaran ada dari Dinas Kesehatan sendiri, kami dari tim dinas, tapi 47 puskesmas juga bergerak. Wow. 47 puskesmas bagaimana mereka mempunyai upaya promosi kesehatan. Nah memang untuk sekarang ini kita lebih cenderung ke promosi preventif, bukan lagi ke kuratif ya. Bagaimana promosi ini betul
betul-betul menekan angka kejadian daripada penyakit-penyakit tidak menular. Karena sebenarnya penyakit tidak menular ini kelihatan biasa-biasa saja di depan kita, tetapi Betul. sebenarnya lebih berbahaya dibanding penyakit menular, misalnya DBD. Iya. Penyakit menular kelihatan bahwa demam tinggi harus segera ditangani dan lain sebagainya, 2-3 hari bahkan seminggu sudah beres. Iya. Tapi penyakit Istilahnya itu diabetes silent killer. Silent killer. Silent killer. Benar Pak. Jadi diabetes hipertensi ini seperti biasa-biasa saja mereka beraktivitas seperti biasa. Akhirnya kenapa banyak pasien jatuh ke arah komplikasi Pak? Karena sebenarnya obat yang diberikan harus diminum seumur hidup, tapi merasa bahwa Kadis Kesehatan Kota Makassar. Iya, silakan. Kadis Kesehatan Kota Makassar. Iya, silakan Assalamualaikum pertanyaannya. Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Nampak minuman manis terhadap kesehatan seperti diabetes Ibu dan hipertensi. Apakah minuman kopi yang takaran kopi dan gulanya dibawa sendiri setiap hari sesuai dengan selera? Iya. Apakah minuman manis dalam kemasan yang takarannya dibuat pabrik yang memproduksi? Iya. Lalu kemudian Ibu, apa saja Iya. Lalu kemudian Ibu, apa saja hubungan menuju Indonesia 2045 dengan menagih janji pemerintah? Terima kasih atas jawaban Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nah, pertanyaan pertama nih, Bu Dokter Tabe. Tadi kan sempat yang banyak disinggung adalah minuman manis dalam kemasan. Ya, nah, terus Pak Karudin Beta ini di Jeneponto bertanya, kalau misalnya itu tadi minuman manis dalam kemasan berdampak pada kesehatan, diabetes dan juga hipertensi, bagaimana kalau misalnya kopi kita bikin sendiri tapi pakai gula? Nah begitu, itu apakah akan mempengaruhi juga atau tidak? Sama tadi, apa sebenarnya hubungannya ini dengan Indonesia Emas, di generasi emas di tahun 2045 dengan menagih janji ini, menagih komitmen ini? Mungkin itu Bu Kadis Tabe. Iya, terima kasih Pak Kahar ya dari Jeneponto. Iya, betul. Ya, Pak Kahar, tadi kita memang membahas terkait minuman kemasan. Tetapi harus kita sadari bersama bahwa minuman yang siap saji juga itu sama bahayanya ya. Sama bahayanya. Sama kalau contohnya kita ke kafe-kafe ya kita pesan misalnya es teler atau Iya, es teh manis betul. ya. Itu kan pasti atau kopi susu gula Kopi susu aren. gula aren. Sudah ada susu kental manisnya, sudah ada arennya, berarti kalorinya pasti akan lebih tinggi. Betul. Nah kalau Pak Kahar buat sendiri di rumah dengan takaran yang disesuaikan, mungkin itu lebih aman Pak dibanding Bapak keluar untuk membeli kemasan-kemasan yang notabene Bapak tidak tahu berapa kalori yang ada di dalamnya. Betul. Apalagi kalau Bapak sendiri mengatakan tadi bahwa saya konsumsi kopi tanpa gula. Wah, berarti Bapak menuju ke arah sehat. Betul. Teh tanpa gula pun itu sehat Pak, ya sehat. Jadi itulah yang kami harapkan kepada masyarakat bahwa bagaimana betul-betul memastikan di dalam tubuhnya untuk pemanis, apalagi pemanis buatan itu betul-betul diminimalisir. Betul. Nah, terkait apa hubungannya sih sebenarnya minuman manis dengan Generasi emas 2045? Sangat-sangat berhubungan Pak ya, karena kenapa? Bila anak-anak kita tidak membackup dari sekarang terkait dengan bagaimana meminimalisir konsumsi minuman kemasan atau minuman siap saji yang mengandung kalori gula yang sangat tinggi, itu berdampak pada beberapa penyakit yang pastinya akan berdampak pada generasi emas kita ke depan. Iya. Nah, terkait dengan satu penyakit saja yang saya contohkan adalah diabetes, ya. Pertama obesitas dulu. Obesitas pastinya pada anak-anak bila sering mengkonsumsi makanan manis atau minuman yang manis yang tidak dibarengi dengan serat yang tinggi, Betul. itu obesitas pasti ke arah diabetes ya. Dan obesitas ya ke arah kardiovaskuler. Jadi banyak penyakit yang dimana penyakit ini kalau kami melihat dari kondisi sekarang paling tinggi pembiayaan dari BPJS adalah penyakit tidak menular tersebut. Wow. Mungkin itu Pak. Jadi generasi kita harus betul-betul kita amankan ya, Iya, amankan dari penyakit-penyakit ini. Betul. Jadi kalau kita menderita diabetes, jangankan anak-anak, orang tua saja Pak ya, Iya. yang usia 15 sampai 59 yang produktif, bila dia kena kardiovaskuler pastinya akan menurun daya kerjanya, Betul, ya, betul. menurun daya kerja. Nah kalau seperti ini yang terjadi pada generasi muda kita, seperti apa 2045?
Setuju sekali. Ya. Nah ini dari Dokter Ida, saya ke Pak Ambo. Pak Ambo, ini menarik tadi nih, pendengar kita bertanya, apa hubungannya menagih komitmen ini, menagih janji ini dengan generasi emas 2045, masih 20 tahun, mungkin itu maksudnya. Kenapa ditagih dari sekarang? Iya. Ya oke, saya lanjutkan tadi mengenai pembiayaan kesehatan ya. Iya. Data secara umum dari BPJS Kesehatan tahun 2018 itu pembiayaan untuk berkaitan dengan diabetes itu ada sekitar 4% ya. Bukan. Iya 4% ya. Nah, kemudian nilainya sekitar 4 triliun. 4 triliun. Kemudian 2023 kalau salah sekitar 6 triliun ya. Oke. Nah, itu biaya sangat besar. Nah, kenapa kita menagih janji cukai ini? Kalau cukai ini diterapkan, ketika itu diterapkan, ada simulasinya, kalau diterapkan itu 20%, itu bisa mengurangi, pertama mengurangi pola konsumsi. Jadi orang mengurangi untuk konsumsi karena biayanya akan mahal. Kemudian pembiayaan negara itu bisa didapat sekitar 4 triliun juga. Kalau diterapkan 20% dari harga itu. Harga minuman manis kemasan itu? Iya, seperti itu. Jadi sudah ada perkiraannya bahwa ketika itu terapkan, kita akan di samping mengurangi pola konsumsi MDK, kemudian juga ada mendapatkan pendanaan ya cukai. Jadi sama juga dengan cukai rokok dan cukai minum beralkohol. Kita mendapatkan dana itu sekitar 4 triliun per tahun. Nah, ini nanti cukai ini kita mengharapkan akan ada berkontribusi terhadap edukasi untuk mengurangi pola konsumsi yang mereka berlebihan. Kita juga promosi untuk kepada terutama anak-anak kita atau di sekolah untuk mengurangi konsumsi yang mereka berlebihan, dan juga biaya prasarana kesehatan termasuk mungkin bisa di puskesmas atau rumah sakit ada edukasi dan promosi yang terkait dengan itu, seperti itu. Baik. Oh jadi saya simpulkan sedikit nih pendengar. Jadi kalau misalnya kita sudah menagih komitmen ini dari sekarang 2025 bisa diterapkan, nah diharapkan nanti menurunnya tingkat konsumsi minuman manis. Nah kalau turun minuman konsumsinya otomatis yang sakit diabetes akan kurang. Nah terus anggaran yang tadinya sudah disiapkan sampai 6 triliun oleh BPJS Kesehatan di tahun 2023 itu otomatis makin tahun makin turun. Sehingga bisa dialokasikan dananya untuk hal-hal yang lain. Untuk pendidikan kah, atau mungkin nanti untuk kesehatan, untuk penyakit lainnya dan sebagainya. Oh jadi seperti itu. Dan diharapkan tadi 2045 generasi-generasi kita yang terancam penyakit diabetes itu bisa turun, berkurang karena adanya kebijakan itu tadi. Dan yang paling penting tadi ada fiskal dari cukai kepada yang untuk negara juga yang bisa dikelola lebih baik. Jadi bisa dibilang sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Jadi menurunnya angka kasus konsumsi minuman manis berkemasan yang tentunya akan menurunkan penyakit-penyakit diabetes. Nah tapi juga ada pendapatan kepada negara yang bisa dimanfaatkan itu sendiri. Nah hal itu yang dilihat sebenarnya nih saudara pendengar. Nah ini hal yang menarik juga nih untuk dibahas. Jadi masyarakat harus tahu bagaimana akhirnya kalau misalnya ini bisa diterapkan dengan baik, itu ada income untuk negara yang nanti akan berdampak baik juga untuk perekonomian Indonesia di tahun-tahun mendatang nih saudara pendengar. Nah tapi tentunya mungkin pendengar-pendengar kita ini merasa khawatir, apalagi yang sudah terbiasa mengkonsumsi minuman-minuman manis. Karena disebutkan tadi apa nih 20%? Apa nih ada apa yang sudah dibahas? Nah mungkin saya ke Pak Ambo kembali. Pak Ambo mungkin perlu dijelaskan kepada masyarakat sebenarnya bentuk dari cukai minuman manis ini seperti apa? Mungkin masyarakat butuh tahu dulu nih. Sebenarnya kita bahas cukai manis, ternyata cukai minuman manis dari tadi, tapi mereka tidak paham sebenarnya cukai minuman manis itu seperti apa? Bagaimana implementasinya nanti kalau misalnya diterapkan? Tabe Pak Ambo. Oke. Cukai minuman manis berkemasan itu sebenarnya pajak terhadap produk-produk tertentu itu yang harus dikontrol.
pola konsumsinya. Jadi seperti misalnya kayak rokok itu harus terkontrol, kemudian juga alkohol. Nah ini sudah untuk tahun ke depan itu minuman manis berkemanasan. Artinya ketika itu dikenakan cukai, jadi setiap produk itu tergantung kadar gulanya. Ketika kadar gulanya tinggi, itu pajaknya akan tinggi. Kalau kadar gulanya rendah, itu akan rendah juga pajaknya, seperti itu. Begitu. Dan nanti ada kategori-kategori ya, misalnya produk minum berenergi, kayak pokoknya yang berkemasan itu yang pabrikasi, yang diproduksi oleh pabrik, seperti itu. Dan itu sudah bisa dihitung ketika berapa kadar anunya akan kena pajak, seperti itu. Sehingga nanti harganya akan naik. Nah ketika harga naik, mungkin masyarakat sudah mulai berpikir untuk membeli itu. Seperti yang dibilang tadi Ibu, mending beli susu bubuk yang jelas lebih sehat. Karena harganya mirip-mirip nih. Begitu. Oh oke. Jadi itu otomatis ya, ketika sebuah perusahaan pabrik memproduksi, itu otomatis akan ditagih pajak sesuai dengan kadar gula setiap produk, seperti itu. Berarti akan ada dampak juga, bisa kita lihat berarti konsumsi pasar yang akhirnya nanti akan menurun. Jadi produksi minuman manis akhirnya mungkin akan dirubah, lebih turun nanti gulanya. Nah sehingga ancaman-ancaman itu bisa lebih turun. Dok, untuk program sendiri nih Dok, terutama di Kota Makassar, ada tidak memang program untuk bisa mencegah kasus diabetes terjadi di generasi muda, Dok? Tabe. Nah, mendengar penjelasan Pak Ambo dulu saya apresiasi dulu ya. Masalahnya kalau ini betul-betul dimaksimalkan, kami berdampak dengan kesehatan. Betul. Jadi tingkat penderita penyebab minuman manis ini pastinya berkurang. Dengan berkurangnya pembiayaan juga berkurang. Ya. Jadi kami berharap juga seperti itu ya, kolaborasi lah nanti di mana perusahaan pasti akan berpikir, dan daya beli masyarakat juga Pak pasti menurun kalau dia ditinggikan, ditinggikan biayanya. Tapi itu untuk kemasan Pak. Tapi harus lagi bagaimana edukasi dan tantangan lain lagi. Edukasi dengan pemantauan dengan warung-warung makan. Warung-warung makan itu. Ya Pak ya. Tapi memang benar kita mulai dari yang kemasan. Karena kemasan pabrikan ini masih bisa kita memaksimalkan pemantauan dibanding dengan warung-warung makan. Betul nah, sekali. Dimulai dari kecil nantinya akan dampaknya bisa berdampak lebih besar. Nah, terkait dengan apa yang menjadi pencegahan dari kami Dinas Kesehatan, itu anak-anak kita di bawah usia 2 tahun, kami memaksimalkan edukasi untuk memaksimalkan pemberian ASI sampai dengan 2 tahun. Nah, itu intinya meminimalisir untuk mengkonsumsi susu, susu kemasan. Nah, usia 2 tahun sampai dengan 5 tahun itu pastinya tidak lagi dengan ASI, tetapi dengan minuman tambahan berupa susu. Nah, berharap masyarakat bagaimana semua puskesmas mengedukasi untuk tidak mengkonsumsi susu kemasan UHT yang seperti yang kita lihat, karena pola perilaku masyarakat juga kadang, waduh ini saja deh daripada pusing, belikan sedos anaknya, mau minum susu silahkan nak, tanpa disadari bahwa dia membawa anaknya ke area yang tidak sehat. Betul. Ya. Nah, edukasi-edukasi inilah yang kami lakukan di semua puskesmas terkait dengan tadi yang sudah saya sebutkan bahwa kami sampai menganggarkan 11 juta hanya untuk edukasi. Hanya untuk edukasi. Itu di Dinas Kesehatan. Belum yang ada dana BOK yang dari Kementerian Kesehatan di 47 puskesmas. Itu beda juga. Betul. Nah, kembali lagi ke masyarakat. Kami hanya mengedukasi, mensosialisasi bagaimana masyarakat untuk betul-betul memaksimalkan upaya yang kami berikan ini, upaya-upaya edukasi yang kami berikan, karena biar bagaimana anak-anak kita ya, karena anak-anak kita ini ketika menderita diabetes ini akan masa depannya dari sisi kesehatan, kemudian kesehatan mentalnya juga, kalau dia sudah teradik dengan minuman kemasan itu juga, dan ini kita mengharapkan jadi bencana ke depan ketika itu pola konsumsi itu tidak berubah, dan pembiayaan juga akan tinggi, dan kita mengharapkan bahwa biaya dari cukai ini bisa digunakan untuk
Ya, Bah, jadi golden age, sampai 2 tahun ya, Iya, golden 0 age-nya sampai ya. usia 2 0 tahun. sampai usia 2 tahun. Nah, di sini yang ibu-ibu harus betul-betul memaksimalkan terkait dengan tumbuh kembang anak dengan memperhatikan pola konsumsi minuman manis, ya. Terus yang kedua, bagaimana dengan tumbuh kembang anak sampai dengan usia 59 bulan atau sampai dengan 5 tahun. Karena generasi-generasi inilah yang betul-betul yang harus kita maksimalkan untuk menjaga bagaimana periode emas sampai dengan 2045. Nah, ada trik dari saya terkait dengan untuk ibu-ibu yang di rumah. Pastinya yang pertama adalah kita tidak boleh malas, ya. Tidak boleh malas untuk bagaimana memantau perkembangan anak kita, utamanya pada minuman manis. Nah, minuman manis ini yang tadi Bapak sudah singgung juga terkait dengan minuman yang berkemasan. Nah, itu kan kebiasaan ibu-ibu yang ada di masyarakat kita, belikan anaknya sedos, itu saja yang diberikan untuk. Nah, ke depan karena mungkin sudah masyarakat mengetahui dengan informasi-informasi dari kami, ada trik dari saya, anak usia 2 tahun ke atas upayakan dengan mengkonsumsi susu yang bubuk. Ya, bubuk ya, yang kita sudah tahu bahwa konsumsi gulanya rendah. Jadi bagaimana takarannya untuk berapa takaran itu sudah ada. Jadi membiasakan si ibu selaku orang tua untuk betul-betul anak di usia keemasan ini dijaga untuk menghindari minuman-minuman manis. Nah, itu untuk unsur 5 tahun. Bagaimana dengan yang produktif ya, usia produktif 15 tahun sampai 59 ya. Bagaimana ibu-ibu yang anak remaja kita memberi edukasi kepada anaknya, karena itu untuk menjaga di luarnya itu agak sulit sebagai orang tua memberi edukasi terkait apa yang didengarkan hari ini. Kerugian terkait dengan mengkonsumsi minuman manis yang berlebihan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak Dr. Ida. Terima kasih banyak Pak Ambo Masuk yang sudah menemani kami. Saudara pendengar, pukul 11 waktu Indonesia Tengah kami sudah harus cukupkan perjumpaan kita, dialog kita langsung bersama dengan kedua narasumber kami. Hal yang penting yang bisa Anda ambil, mari kita sebagai masyarakat melihat bagaimana dampak dari penerapan cukai minuman manis yang ternyata akan berdampak kepada kesehatan seluruh masyarakat Indonesia dan juga akan berdampak fiskal atau ada pendapatan untuk negara yang nantinya akan bisa diterapkan kepada wilayah-wilayah yang ada di Indonesia, di sektor-sektor lain yang ternyata yang bisa dihasilkan. Dan tentunya persiapkan untuk generasi emas Indonesia di tahun 2045 dengan generasi yang sehat, bebas dari diabetes. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Publik Indonesia, Cipta Indonesia sesungguhnya.